Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita senantiasa untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, syukur kita kepada Allah, kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari ini apabila kita senantiasa bersolawat kepada beliau, kita tergolong umat beliau yang akan mendapatkan curahan syafaat dari beliau. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya pasti menginginkan kemuliaan. Siapapun orangnya pasti menginginkan derajat yang tinggi, derajat yang mulia. Itu hanya bisa didapatkan apabila seorang hamba senantiasa hari-harinya meningkatkan kualitas ibadahnya. Terlebih setiap hamba yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa membasahi lidahnya dengan zikir. Maknanya mulutnya senantiasa digerakkan untuk menyebut nama Allah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha azza wa jalla yaqul ana ma'a abdi idza huwa dzakarani wa taharrakat bi syafatah. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, aku bersama hamba-hambaku selama ia mengingatku, dan kedua bibirnya bergerak karena menyebut namaku. Ini firman Allah. Allah membanggakan, Allah memuliakan, bahkan Allah beserta bersama orang-orang yang bibirnya digerakkan menyebut nama Allah. Begitu besarnya keutamaan ini zikir. Begitu dahsyatnya amalan yang ringan, amalan yang mudah, tetapi akan mendapatkan ganjaran yang besar wa ta'ala. Memang terlalu banyak syariat Islam, namun syariat yang mudah, syariat yang ringan, tapi akan mendatangkan derajat, mendatangkan kemuliaan adalah dengan zikirullah. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam terasa banyak bagiku. Maka beritahukanlah kepadaku sesuatu yang bisa kujadikan pegangan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang tersebut, la yazalu lisanuka rotban min zikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah karena zikirullah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan orang-orang yang berzikir ini adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'adz, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tatkala hendak berpisah dengan Nabi, yaitu diutus sebagai gubernur, beliau meminta nasihat kepada Nabi, dan beliau pun berkata, kata terakhir ketika aku berpisah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ialah, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kamu mati dalam keadaan lidahmu basah karena zikirullah. Bahkan dalam satu riwayat dijelaskan, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal yang paling utama dan yang paling dekat dengan Allah, yaitu zikirullah. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sedang berbincang-bincang dengan seorang sahabat yang bernama Hanzalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kalau saja keadaan kalian selalu sama dengan keadaan kalian ketika berada bersamaku ataupun selalu berzikir, maka malaikat akan menjabat tangan kalian di atas tempat tidur kalian dan di jalan-jalan. Akan tetapi wahai Hanzalah, ada kalanya begini dan ada kalanya begitu. Beliau mengucapkan hal itu sebanyak 3 kali. Inilah saking pentingnya zikir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya. Yang pertama, beliau memberitahukan, walaupun berada di tempat tidur, tetapi apabila seorang hamba senantiasa berzikir kepada Allah, maka para malaikat akan berjabat tangan dengannya. Bahkan tatkala seorang berada di jalan-jalan pun tidak lalai dengan zikirullah, para malaikat pun akan berjabat tangan dengannya. Maknanya apa hadirin? Maknanya adalah kemuliaan. Maknanya adalah orang tersebut senantiasa dekat dengan malaikat, senantiasa di sisinya malaikat yang menjaga dan mengawasinya. Seseorang dapat berjabat tangan dengan seorang pejabat, dengan seorang raja, seorang wali kota, gubernur, presiden. Ini adalah suatu kemuliaan. Kemuliaan yang tiada taranya. Apalagi apabila orang yang senantiasa berzikir, maka akan berjabat tangan dengan malaikat. Tapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis tersebut dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nasihat kepada Hanzalah, hai Hanzalah, ada kalanya begini dan ada kalanya begitu. Maknanya adalah orang-orang tidak mengistiqomahkan zikir, kadang-kadang lalai, kadang-kadang ingat lagi berzikir, kadang-kadang ia lupa dengan zikir. Pesan ini disampaikan Nabi sebanyak 3 kali, saking pentingnya. Maksudnya agar kita hari ini jangan sampai ada kalanya begini dan begitu. Ada kalanya berzikir, ada kalanya tidak berzikir.
Maksudnya apabila kita senantiasa mengingat hadis ini, maka kita akan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan agar selalu berzikir. Oleh sebab itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zikir ini tidak tanggung-tanggung. Zikir ini bukan perkara yang main-main, perkara yang akan menyelamatkan seseorang. Bahkan apabila senantiasa ia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, tatkala sedang duduk, tatkala sedang berbaring pun, tatkala sedang berjalan pun, apabila senantiasa lidahnya berzikir, mulutnya senantiasa qomat kamit berzikir, hatinya mengingat Allah, maka akan diberikan kemuliaan. Bahkan di suatu majelis pun, di suatu perkumpulan pun, apabila seseorang lalai dari berzikir, maka tidak akan mendapatkan kemuliaan. Dan zikir ini adalah haknya suatu majelis. Maka harus kita tunaikan hak tersebut. Hak suatu pertemuan, hak suatu perkumpulan, hak suatu majelis adalah mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Adhuhakul majalis, izkurullaha katsiran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tunaikanlah hak majelis, yaitu ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Nah, apabila kita menunaikannya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap saat dan keadaan, dimanapun berada, bahkan tatkala dalam perjalanan berkendaraan pun, anjurkan berzikir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila seseorang yang dalam perjalanan ia berzikir kepada Allah, maka Allah dan para malaikat akan bersamanya. Bahkan malaikat akan memboncenginya. Tetapi apabila seseorang lalai dari zikir tatkala dalam perjalanan, di atas kendaraannya, bahkan ia bersyair, bahkan ia bernyanyi, mendengarkan syair ataupun nyanyian, maka setanlah yang akan memboncenginya. Mari kita dengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mamin raqibin yakhlufi masirihi billahi wa zikrihi illa rodifahu malak wala yakhlu bi syi'rin wa nahwihi illa rodifahu syaiton." Jika seseorang pengendara menyendiri dalam perjalanannya bersama Allah dan selalu berzikir kepada Allah, maka malaikat pasti akan memboncenginya. Dan jika ia menyendiri dengan suatu syair dan sebagainya, maka setan pasti akan memboncenginya. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sangat jelas. Sudah kebiasaan kita tatkala kita berjalan di atas kendaraan, menghilangkan kebosanan, menghilangkan kejenuhan, menghilangkan rasa ngantuk dalam perjalanan, sudah pasti dan otomatis ia pasti akan mendengarkan syair. Sudah otomatis dia akan bersair, bernyanyi, kata Rasulullah SAW, dan sebagainya. Inilah apabila seseorang dalam suatu kendaraan menyendiri, jenuh, bosan, ngantuk,
tatkala ia bersair, maka yang ada bersamanya adalah setan. Tetapi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala seseorang dalam perjalanan di atas kendaraan, tatkala sendiri menghilangkan kebosanan, kejenuhan, ngantuk dan sebagainya, ia berzikir kepada Allah, memperbanyak sholawat, maka Allah dan para malaikat menyertainya, bahkan malaikat yang akan memboncenginya. Kan banyak apabila dalam kita berkendara saat perjalanan, banyak murotal yang bisa kita dengarkan, banyak sholawat yang dapat kita dengarkan, bahkan kita ucapkan. Ini bukan hanya menghilangkan kejenuhan, bukan hanya menghilangkan kebosanan dan ngantuk, tetapi akan mendatangkan pahala. Sudah jelas apabila murotal yang kita dengarkan, bahkan kita ucapkan, maka setiap tempat yang kita lewati akan menjadi saksi. Sejauh mana kita berjalan dalam perjalanan, semua makhluknya Allah akan memberikan saksi. Bumi Allah akan memberikan saksi bahwasanya dalam perjalanan seorang hamba sedang melantunkan sholawat, ataupun sedang mendengarkan sholawat, atau murotal, ceramah agama, dakwah dan sebagainya. Ini lebih baik. Selain bosan kita hilang, jenuh kita hilang, ngantuk kita hilang, dilindungi Allah, ditemani malaikat, bahkan diboncengi malaikat, bahkan mendapatkan pahala. Bahkan lagi bumi makhluknya Allah yang kita lewati, yang dilintasi akan menjadi saksi pada hari kiamat. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita biasakan kebiasaan yang buruk yang akan mendatangkan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita, hal-hal yang tidak baik, bahkan membahayakan kita. Carilah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Carilah teman yang terbaik saat berkendara, yaitu memperbanyak zikirullah, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar dan lain sebagainya. Jadi hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semuanya ada di tangan kita. Kitalah yang menentukan apakah kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ataupun kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mendapatkan kehinaan, maka kita akan merugi. Dan seandainya kita mendapatkan kemuliaan, itulah orang-orang yang beruntung. Dan jalan untuk mendapatkan kemuliaan adalah senantiasa membasahi lidah kita dengan zikirullah, dengan menggerakkan bibir kita menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu hadirin sobatku yang dirahmati Allah, kita diperintahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sedikit pun ada kelalaian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha agung, zat yang maha tinggi, zat yang maha mulia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita dicurahkan kemuliaan dengan banyak berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah perkara yang penting, perkara yang mulia. Berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berikan nasihat kepada kita, bukan hanya dalam satu majelis saja, bukan hanya di dalam perkumpulan saja kita diperintahkan untuk berzikir. Bahkan di kasur-kasur yang empuk pun kita diperintahkan untuk berzikir. Maknanya tatkala kita sedang tertidur, hendak tidur, maka diperintahkan untuk berzikir. Jangan sampai kasur yang empuk melalaikan kita dari zikir Allah. Terlelap dengan tidur kita, tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah, itulah orang-orang yang celaka. La yazkurunallaha qaumun alal furushil mumahadati yudluhumul jannatil ula. Sesungguhnya akan ada suatu kaum yang berzikir kepada Allah di atas kasur-kasur yang empuk. Kemudian Allah memasukkan mereka ke dalam surga yang tinggi. Kurang jelas apa lagi hadirin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan perkara yang mulia ini, perkara yang berharga ini, perkara yang tinggi ini, perkara yang akan menyelamatkan seorang hamba, perkara yang akan memberikan kemuliaan kepada hamba-hambanya. Hanya ringan saja perkara tersebut, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sedikit pun kita lalai. Seandainya lalai, kita akan digoda setan. Nah, apabila orang sudah digoda setan, dibisikkan oleh setan ke dalam hatinya, lalai untuk berzikir, maka orang tersebut akan menjadi celaka. Celaka di dunia dan celaka di akhirat. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemuliaan zikir ini lebih mulia daripada fisabilillah. Sebuah hadis menyampaikan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang manusia tidaklah bisa beramal dengan sesuatu yang lebih dapat menyelamatkannya dari azab kubur daripada zikirullah ta'ala. Ditanyakan, tidak juga jihad fisabilillah ya Rasulullah? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, tidak juga jihad fisabilillah. Kata Nabi, kecuali ia menebas pedangnya sampai patah. Kemuliaan zikir hadirin begitu mulia. Kemuliaan zikir ini akan didapatkan kepada seorang hamba apabila seorang hamba senantiasa ingat benar-benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berzikir dengan sebanyak-banyaknya. Jangan kita targetkan sekian-sekian, tetapi sebanyak-banyaknya. Hal ini disampaikan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung melalui firman-Nya. Ya ayyuhalladzina amanu kurullaha dzikron katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya pagi dan petang itu, kita zikir pada waktu pagi, hendaknya kita mengistiqomahkan jasad kita,
badan kita butuh asupan suplemen, butuh makanan tatkala pagi hari. Nah, tatkala seseorang sudah sarapan, maka tubuh kembali fit. Aktivitas apapun akan menjadi enak, gampang. Lah, jiwa kita, rohani kita juga membutuhkan masukan suplemen agar ibadah kita meningkat tatkala pagi hari. Sebelum kita berbicara sia-sia, melihat yang sia-sia, kita isi, kita masukkan zikirullah ke dalam rohani kita. Kemudian pada petang hari juga seperti itu. Sebelum malam tiba, kita persiapkan. Mana tahu dalam satu hari kita banyak berbuat dosa, lalai dari mengingat Allah, maka kesempatannya di petang harilah kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar senantiasa tatkala menjelang ataupun datangnya malam hari, kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala di malam hari tiba, sudah kita persiapkan dengan zikirullah, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, orang-orang yang dapat mengistimewakan zikir ke dalam hatinya, terlebih mengistiqomahkan. Dia menganggap bahwasanya tiada yang lebih istimewa selain zikir, dan tiada yang dapat selamatkan, ia mampu mengistiqomahkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zikir ini penghapus dosa. Suatu kaum yang sedang duduk suatu majelis tanpa mengingat Allah dan tanpa berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tatkala dalam majelis tersebut, maka itu akan menyebabkan penyesalan mereka. Jika berkehendak, Allah akan mengazab mereka, dan jika berkehendak, Allah akan mengampuni mereka. Mulia hadirin, ini zikir. Bahkan orang-orang yang dalam kehidupannya sedikit berzikir, ini orang yang berzikir tapi sedikit berzikir. Apalagi kalau sama sekali tidak pernah berzikir, maka akan menjadi penyesalan yang besar pada hari kiamat kelak. Walaupun dia dimasukkan ke dalam surga, ia akan menyesal karena sedikit zikir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, dalam kesempatan yang mulia ini, mari sama-sama kita memperbanyakkan kualitas ibadah kita. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kemuliaan dunia akhirat, keselamatan dunia akhirat. Terlebih kita akan mendapatkan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.